Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Karaya akan menampilkan video tentang tanaman cabai yang ditanam di kebun seluas 5 are. Nah, cuma di sini ada beberapa tanaman cabai yang kena hama, akibatnya daunnya banyak yang kerut, keriting, dan agak mau menguning. Nah, seperti ini sejenis kumbang yang berada di bawah daunnya ini, di bawah kelopak daunnya itu. Dia tampak sudah kering yang ini. Jadi di beberapa daun ini tampak ada seperti kutu kebul, ada kutu yang putih, ada sejenis ulat, dan ada sejenis strip gitu ya. Jadi ada beberapa jenis hama yang menyerang. Jadi cabai yang ini tingginya sekitar lebih dari 1,5 meter. Jadi semua rata-rata daunnya mau menguning, tapi tetap dia tumbuh, cuma dia agak kerut, dia agak mengkeriting di daunnya. Tampak seperti ini dia. Jadi pucuknya pun agak nggak bisa keluar tunas di itu. Pucuknya itu malahan dia kering dan mulai menguning. Sama juga dengan kacang panjang seperti ini. Buahnya pun ikut menguning karena diserang oleh hama. Nah, ini itu full dia daunnya menguning karena ada beberapa jenis hama yang menempel di daunnya. Jadi tepat kalau kita nak teliti lihat di balik kelopak daunnya itu, nah di sana ada sembunyi dia hamanya. Jadi ini ada kumbangnya yang menempel di bambu. Rata-rata semua yang saya tanam ini kacang panjang ini rata-rata semuanya itu daunnya warnanya kuning karena sudah diserang sama hama. Kebetulan tanamnya ini berdekatan dengan pohon cabai. Ya. Jadi cabainya rata-rata semua memang waktu pas menumbuh itu hijau segar, tapi sudah nyampe sekitar hampir 1,5 meter lebih baru ketahuan ada diserang oleh hama. Hamanya ada kumbang, ada sejenis kayak ulat, ada yang dibilang kutu-kebul seperti itu. Jadi ini ada kacang panjangnya ikut juga, buahnya pun ikut melilit warna kuning. Nah, bagaimana untuk mengatasi hama ini? Nah, kebetulan saya ada cairan yang kita buat. Jadi campuran dari tembakau yang direndam dicampur dengan sunlight, yaitu untuk sabun cuci piring itu. Jadi itu yang bisa membuat hama itu menjadi pingsan, dalam lama akan mati, kering. Jadi kalau kita tidak teliti di bawah daun cabai ini, kita tidak bisa lihat ya. Jadi harus kita lihat balik kelopak daun cabai ini pasti muncul dia nanti tuh hamanya. Ini dia kumbangnya ini masih segar, ini belum kita semprot ini. Nanti kalau kita sudah semprot dia pakai campuran yang tembakau sama sunlight, sabun cuci piring itu, baru dia pingsan dia. Ini masih segar dia kumbangnya ini. Saya sengaja ambil gambarnya bagaimana sih modelnya ini hama ini, karena dia rata-rata semua itu dibuat cabainya itu daunnya semua hampir menguning, daunnya keriting, dan pucuk dari pohon cabai itu jadi kering dia. Nah ini lain jenisnya ini, dia sejenis kumbang juga. Sejenis kumbang juga dia, ada warna oranye, ada warna agak kekuningan, ada bercak-bercak hitam dia di badannya itu. Nah, ini juga nih ada ulat juga yang membuat daun cabai ini tambah
keriting ini seperti ini, pucuknya juga gitu. Jadi dia begitu dia keluar tunasnya langsung dikeriting ya. Nah ini belum begitu kena hama dia, tapi kalau udah kena hama sudah itu, nah seperti ini dia, ada kuning, keriting, terus dia kerut dia semua daunnya, pucuknya pun tidak segar, jadi agak kering dia. Ini ada juga jenis, ada ini modelnya jenis ulat ini. Ini dia ada dia, ini kumbang ini. Jadi satu pohon itu ada binatang, ada yang kumbang, ada ulet, ada yang kutu kebulnya macam-macam, dan menurut jenis samanya di sini. Nah ini dia jenis kayak ulet dia ini. Ini kebetulan ada yang sudah kita semprot, ada juga yang belum ini. Yang sudah mati ini kita lihat ini. Nah seperti ini dia. Jadi walaupun kita sudah semprot ya sore atau pagi, harus besok kita cek lagi dia apakah ada dia hamanya atau enggak. Jadi kadang-kadang dia begitu dia habis disemprot daunnya kering, nanti dia akan datang lagi dia. Makanya untuk menghindari datangnya hama ini, jadi paling tidak ya sehari sekali kita cek dia daunnya itu, jangan sampai menghijab lagi. Ini kan hanya untuk membunuh hama yang sudah menempel, yang datang di pohon cabai atau pohon terong atau pohon di kacang panjang. Ini di tanaman terong ini, dia juga hinggap juga dia kumbangnya di pohon terong. Ini kita semprot dia. Nanti lama-lama seperti ini dia akan lemah, jatuh, pingsan, langsung kering mati dia. Baru kita semprot. Jadi umur dari hampir sama dia. Cabai, terong sama kacang panjang itu hampir sama umurnya. Kita tanam kalau tidak salah itu udah hampir 1 bulan ya. Udah ini. Dan cabainya sudah mulai tumbuh bunganya, terongnya juga sudah tumbuh bunga, ada juga yang berbuah, sama kacang panjangnya. Karena dia kita tanam itu hampir bersamaan dia. Jadi kalau sudah kayak ini disemprot ini, dia akan jalan sana sih, kan tahan dengan bau harum sama bau menyengat tembakau itu. Karena cairan untuk kita membasmi hama ini kebetulan ada di YouTube itu. Jadi tembakau itu direndam pakai air panas, terus habis itu nanti dinginkan, nanti dicampur sama sabun cuci piring kayak model Sunlight atau Mama Lemon. Ya takarannya itu 1 liter saya pakai. Jadi cairan tembakau itu 1 liter saya campur dengan 1 saset Sunlight atau Mama Lemon. Jadi kalau dia tambah banyak tembakunya agak hitam, dia cairannya itu bisa cepat mematikan hama yang ada di pohon cabai atau di pohon terong atau di kacang panjang. Ini ada di daun di daun terong ini. Ini memang kita semprot, nah di bawah sebelahnya itu udah sampai kering deh itu daun kacang panjangnya udah kering, hampir mau mati dia. Tapi bisa dia nunggu, cuma warnanya kuning dia. Jadi rata-rata petani itu musuhnya itu
ya ini ke model hama, ke model kutu kebul, kumbang, ulat, dan bermacam jenis hama. Itulah musuhnya petani kalau dia tanam cabai, terong atau tomat, kacang panjang, dan itulah beberapa macam jenis hama yang mengganggu tanaman itu sehingga pertumbuhannya melambat bahkan bisa mati kering akibat dari terserang oleh hama. Jadi saya sengaja terus ambil gambarnya ini karena saya sudah semprot seperti apa dia reaksinya setelah kena cairan dari tembakau sama itu cairan sabun cuci piring. Kita sudah semprot ya. Jadi karena sudah tidak tahan merangkak di daun itu, kadang-kadang langsung jatuh dia. Ini ada di batang kena lagi dia. Jadi banyak kalau kita ini kan misalnya kita hemat operasional. Jadi kita tidak beli instan untuk pembasmi hama itu. Kalau mau beli di toko itu bisa kita beli langsung obat untuk pembasmi hama. Cuma sekarang kita coba mengurangi biaya operasional dengan membuat sendiri cairan pembasmi hama. Kalau teman-teman atau sobat ingin menanam cabai, cobalah pakai rendaman tembakau dicampur dengan sunlight atau lemon yang itu cuci piring itu. Jadi untuk membasmi hama yang ada di tanaman cabai, terong, kacang panjang, tomat, dan beberapa jenisnya. Nah, ini masih berada di atas pohon cabai deh ini. Jadi kita lihat seberapa ini jatuh dia nih, udah nggak tahan dia. Nah, seperti inilah kumbangnya ini. Ini yang mengganggu, merusak daun cabai sehingga ada yang kerut kuning. Nah, teman-temannya itu ya kayak kutu kebul, ada kutu yang putih, ada yang sejenis ulat, ada yang model trip, yang kayak belalang, itu mulai memanjang, ada yang yang modelnya macam-macam lah, hama yang membuat tanaman cabai dan rusak. Nah, ini jenisnya trip seperti ini. Jadi tantangannya bagi petani ya seperti ini. Jadi harus tiap hari cek beberapa pohon cabai apakah masih ada nempel beberapa hama di sini. Jadi terutama kita lihat di bawah kelopak daun itu pasti ada yang nempel, entah kutu kebul, entah kutu yang warna putih, entah ada kumbangnya, entah ada tripnya, itu macam-macam. Jadi harus kita coba satu persatu teliti, jangan sampai ada hama lagi setelah kita semprot. Jadi mudah-mudahan setelah kita semprot beberapa cabai ini dia bisa tumbuh segar, terutama dalam membuat tunas yang baru. Jangan sampai dia kering pucuknya dan tunas baru tidak bisa berkembang. Dan mudah-mudahan ini setelah kita semprot semua bisa berkembang dan tumbuh dengan subur, tidak lagi kerut atau keriting daunnya. Ini yang setelah kita semprot ini. Karena kemarin seperti ini kan di pucuknya ini nih, jadi tunasnya itu tidak bisa mengembang ya. Jadi ya kering dia, kadang-kadang jatuh seperti ini. Jadi tidak numbuh lagi ke depan. Nah, ini mudah-mudahan setelah kita semprot, mudah-mudahan bisa dia berkembang pohon cabainya. Dan kemarin juga sempat kita kasih dia pupuk biar bisa segar nih pertumbuhannya. Ini memang sudah kita semprot. Setelah dia ini keriting, rambutnya kerut, daunnya kerut, keriting, dan pucuknya itu bisa kering, bahkan tidak bisa numbuh, tidak bisa ke atas, jadi tertahan di akibat dari kena hama.
Jadi dua banyak ini lagi hamanya lagi kawin ini, ada dua nih lagi nempel ini. Ini di daun daun kacang panjang, jadi udah kuning semua nih daun ini. Jadi seharusnya ini kita lupa semper, seharusnya baru tumbuh berapa sekitar hampir setengah meter itu belum kena tuh serangan hama. Soalnya itu kita semprot dia karena supaya menghindari dia akan hinggapnya hama kayak kumbang seperti itu, karena baunya yang nyengat sama bau pengharum harum dari sunlight atau mama lemon yang itu sabun cuci piring itu. Ini karena telat kita semprot, makanya begini nih daunnya ada yang kerut, ada yang kering, jadi tidak bisa tumbuh pucuknya gitu. Ini semuanya ini kerut ya, jadi tidak bisa berkembang ya pohonnya. Kita telat nyemprotnya ini. Jadi hasilnya pun nanti ini bisa apa enggak dia tumbuh bunganya, atau bisa berubah, kita tidak tahu, nanti kita lihat setelah kita semprot. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh bunganya, bisa tumbuh pucuk yang baru dan membuat tunas yang baru sehingga tumbuh nanti bunga yang ada di cabai ini. Mudah-mudahan kita lihat setelah kita semprot. Baik, sobat, demikianlah beberapa pengalaman untuk bercocok tanam cabai, terong dan kacang panjang. Ini kita baru mengawali pertama ini, sehingga kita baru sudah belajar tahap pertama bagaimana sih suka dukanya ini kita bertanam cabai. Ternyata kita berharap banyak, ternyata tidak bisa. Kita bisa berikhtiar dengan cara ya seperti ini, menghilangkan hamanya, kita kasih pupuk, kita kasih siram tiap hari seperti itu. Jadi insya Allah mungkin untuk tanam cabai berikutnya mudah-mudahan bisa lancar, karena kita sudah tahu penyebab dari beberapa penyakit yang ada di tanaman cabai. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan ke akun YouTube-nya Karya Channel. Mudah-mudahan bagi pengunjung yang melihat video ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang banyak dan berkah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.